Good morning folks, aloha. Nama saya Amin Laiman, saya ingin sharing cerita masa lampau. Sebetulnya masa lampau ini bisa ditarik ke masa depan juga ya. Maksudnya apa? Bagaimana kita meluangkan waktu kita yang tersedia. Kuncinya yang tersedia. Banyak orang bilang, seumuran saya 64. Yang membuat video ini anak saya, dia separuhan lah umurnya dari saya. Dan saya sangat happy bahwa kita bisa meluangkan waktu bersama untuk merekam apa yang telah terjadi di kehidupan kita sebelumnya, ya. Artinya dari waktu dia kecil sampai dia sekarang, makna itu tersimpan dari waktu yang berkualitas, yang bisa kita spend bersama, ya. Jadi, sampai 2 tahun yang lalu, itu jarang sekali kita, eee, meluangkan waktu secara bersama, ya. Maksudnya kualitas, waktu yang berkualitas itu sulit. Nah, di sini, kita 2 tahun ini sudah, berpasangan ya. Kalau bahasa project management itu pairing, berpasangan, untuk saling melengkapi. Apa yang harus kita saling lengkapi adalah waktu, ya. Jadi waktu itu kita mulai mungkin saya tarik ke belakang sedikit ya. Teman-teman banyak yang mengenal saya dari segi project management, di mana manajemen proyek ya, di mana saya banyak terlibat di bidang itu, dan karena bidang itu, ya sebetulnya tidak mengharuskan, tapi itu kan global institution ya, jadi saya harus bisa keliling. Nah, disitulah waktu anak-anak masih agak kecil ya, nggak kecil sih sebetulnya, mungkin elementary school, SD gitu, menjelang memasuki, eee, apa namanya, high school, junior high. Saya memutuskan untuk pindah tempat. Kenapa saya memutuskan untuk pindah tempat? Jadi dari Los Angeles saya pindah ke Hawaii. Di situ saya berpikiran bahwa Honolulu, Hawaii itu tempatnya kecil. Dan mungkin bagi Anda yang belum pernah ke Honolulu, itu tempatnya itu sangat ramah, sangat gampang dijangkau, sangat mudah untuk mencari kawan, dan sangat mudah untuk menjembatani aktivitas anak-anak. Anak kami waktu itu 2 ya, jadi jadi perempuan sama laki, dan mereka mau kemana pun saya sanggup melayani dan istri saya juga sanggup melayani. Jadi itu yang tujuan utama dari kita, bagaimana kita bisa menyatukan keluarga ini. Karena waktu ini cepat. Tiba-tiba sekarang sudah umur 33, anak saya yang cewek 35, 36, sekitar situ. Jadi di sini kita melihat bahwa, oh iya ya, ternyata waktu yang sudah kita luangkan itu sangat baik. Sehingga sampai hari ini kita tetap mempunyai hubungan yang baik. Nanti kita lanjutkan lagi dengan, apa namanya, saya punya cucu, di mana yang cewek umur 3, yang cowok baru lahir, dan di sini saya lebih merasakan lagi bahwa waktu is important. Time flies. Jadi waktu itu terbang dengan cepatnya, kalau kita tidak sadar, ya kehilangan waktu dan. Jadi waktu itu satu-satunya yang tidak bisa dibeli, tidak bisa ditawar, tidak bisa dimohon ke Yang Maha Kuasa, oke? Jadi time is very important. Again, saya menekankan sekali bahwa waktu itu sangat penting. 2 hari yang lalu, kawan saya di SMA Surabaya dulu, alumni ini, dia punya anak, anaknya yang cowok tiba-tiba meninggal. Waktu saya mendengar, cuma dari WA aja, saya mendengar itu langsung hati saya tersentuh. Tersentuh karena saya juga seorang papa, ya, saya seorang ayah, saya bisa merasakan ya empati saya, bahwa kalau ini anak saya, wah saya pusing. Bukan pusing, nggak tahu mau berbuat apa, ya kan, namanya anak. Jadi dia ini salah satu teman saya yang, mungkin pernah mengalami kehilangan anak laki-laki. Jadi menurut saya, teman saya ini penilaian saya ya, suami istri orang gereja, ya kan, tentu anaknya ikut di gereja juga. Kenapanya saya nggak tahu, meninggalnya kenapa saya nggak tahu, yang jelas ya dia sudah tidak ada. Nah, kalau saya jadi dia,
atau saya jadi orang tuanya, saya bukan mau menggurui, tapi kan waktu apa yang sudah kita luangkan. Dia sekarang umur 38, ya meninggal, barusan meninggal, hari ini dikubur. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan. Jadi di situ saya terketuk. Oke, mari kita kembalikan lagi ke waktu saya di Hawaii, ya kan? Jadi waktu saya di Hawaii, saya mendapat berkah luar biasa. Number one, saya pindah dari Los Angeles ke Hawaii itu tahun 2000-an. Di situ saya diberi tempat apartemen ya, selama 1 tahun. Apartemen ultra mewah. Ultra mewah. Ultra mewahnya sih, ya tentu kita gembira ya, dapat apartemen ultra mewah yang menghadap ke laut. Pemandangannya luar biasa. Di bawah situ ada bakery namanya Panda Bakery, di mana setiap hari kita bisa ke situ. Sangat bangga. Kemudian saya juga harus beli rumah untuk keluarga kami, waktu itu berempat. Saya kemudian bertemu dengan suatu tempat, di mana kalau kita tarik lagi, itu saya belinya 2002, tahun 2002, sekarang 2026, sudah 20 tahun sekian, di mana saya diberi kesempatan waktu. Bahwa waktu di tempat ini, waktu di lingkungan ini akan menghasilkan interaksi yang baik. Karena agak terpencil tempatnya. Ya. Lebih tepatnya tempat ini di Hawaii Kai. Satu tempat namanya Hawaii Kai. Di mana saya sempat tinggal di situ selama 2 tahun. 2004, saya kemudian diberi kesempatan lagi saat itu untuk pindah ke tempat yang lebih baik. Jadi tempat ini luar biasa. Jadi dia ini secara waktu, dia ini seolah-olah waktu itu terhenti. Kenapa? Karena dia namanya peninsula. Peninsula itu suatu daratan yang dikelilingi oleh air dan di situ ada laut. Ya kan? Dan anak-anak saya sangat gembira sekali di situ, bisa main-main, bisa ini, bisa itu. Banyak sekali aktivitasnya sehingga mereka hidup sebagai tanda kutip ya, anak yang normal. Jadi secara waktu penting loh ini. Karena sudah nggak bisa balik lagi. Nggak bisa kembali. Kemudian kita diberi kesempatan pindah ke satu tempat di atas gunung. Jadi gunung ini tertinggi di Honolulu, Hawaii. Dia paling tinggi. Nah, namanya tempat ini Mililani. Ada Mililani biasa, ada Mililani Mauka. Gunung. Dan nggak tahu gimana saya dapat tempat Mililani gunung, namanya Mililani Mauka. Disitulah anak saya tumbuh dewasa. Oke, tumbuh dewasa. Suatu hari, anak saya yang cowok itu bilang sama saya, "Pak, saya itu kepengen latihan judo, olahraga judo." Oke. Waktu itu dia sudah umur 14-an ya, udah lumayan, bukan anak kecil lagi. Terus saya bilang sama dia, "Wah, terima kasih kamu sudah memberitahu saya bahwa kamu tertarik dengan olahraga ini atau bela diri ini." Akhirnya saya tanya sama senior saya, senior dalam arti bukan kantor, nanti ada cerita lain lagi, bahwa senior ini adalah senior yang luar biasa. Dalam arti kata, dia punya karakter, orang ini adalah top lawyer, khusus di bidang asuransi, dan dia menguasai hal-hal yang tidak ada di buku. Oke. Contoh, dia adalah seorang judoka. Satu lagi dia adalah marathoner. Kemudian satu lagi itu adalah dia adalah menjadi seorang lawyer yang baik. Ya, ada 3 hal yang baik di dalam tubuh dia. Bagaimana saya bisa bertemu dengan orang ini? Saya bertemu dengan orang ini, namanya Roy Yempuku, itu pada saat kita pindah, bukan pindah, ekspansi. Jadi saya itu di kantor saya itu dekat pantai, di downtown. Kita ekspansi ke lantai selanjutnya, dan hari kedua atau ketiga, saya baru berkenalan dengan attorney Roy Yempuku. Jadi waktu itu siang hari, sudah hari ketiga, hobi saya, bukan hobi sih, yang bisa dikatakan hobi, karena kerjaan kita banyak, jadi makan siang tuh banyak kan saya makan sendiri di dalam kantor saya. Kebetulan kantor saya itu ada kacanya, bekas kantor lawyer mungkin ya, karena kita baru pindah.
Terus si Roy yang buku ini mengetuk, tuk 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 tuk. Dia bilang, "Hai." Saya bilang, "Oh, halo halo halo." Terus saya buka, kemudian dia bilang, "Oh, what are you doing?" Saya bilang, "I'm eating lunch." Eating my Chinese lunch. Besar gitu ya. Terus dia buka, hahaha, dia ketawa. Enak ya bisa makan Chinese lunch. Terus ya beginilah kehidupan seseorang. Terus saya tanya sama dia, "Hey Roy, kamu itu siang hari, Anda ya, melakukan hal apa?" Terus dia bilang, "Saya kalau siang hari ini lari." Loh, lari kemana? Panasnya kayak gini. Oh, jangan salah. Ya, mungkin saya nanti besok saya lanjutin kok saya bisa lari jauh jauh gini. Tapi nanti besok saya terangkan. Oke, see you tomorrow. Terus besoknya ketemu lagi siang. Terus dia cerita sama saya. Apa yang memungkinkan saya bisa menjalankan hal ini adalah 3. Semua itu dari spirit. Maksud Anda apa? By the way, orang ini kira-kira 10 tahun lebih tua dari saya. Dia bilang, kalau saya tidak melakukan desire saya, keinginan saya untuk sehat, ya kan, saya tidak bisa menyelesaikan tugas saya dengan baik. Oh gitu. Terus lah siang hari ini gimana? Oke, saya jelaskan dulu. Jadi yang pertama, itu saya harus sehat. Salah satu kriteria sehat adalah lari. Lari, oke. Dan larinya itu bukan sedikit, tapi agak panjang. Ada yang 3 mile, ada yang 5 mile, ada yang 7 mile. Ada macam-macam. Dan semuanya ini kita melalui perumahan orang, kita melalui pantai, kita melalui pegunungan, kembali ke kantor lagi. Total 2 jam. Saya ulangi, total 2 jam. Panjang. Itu maksudnya dari kita berangkat sampai pulang, sampai balik kantor lagi itu 2 jam. Terus saya tanya, "Roy, ini kita 2 jam ya, apakah kita nggak kehilangan waktu?" Again, time. Waktu kita untuk produktif. Terus dia bilang gini sama saya, "You and I, we're the same. We are brain people. We make money using our brain. I use it for my law practice. You use it for your business, right? And everything requires brain. The brain needs to be rested. Perlu diistirahatkan. Jadi waktu untuk mengistirahatkan brain, otak kita ini, sangat penting. Kalau enggak, brainnya capek. Karena kita bukan kerja kasar. Ya kan? Jadi disitulah saya baru sadar, oh itu. Jadi kita harus mengistirahatkan brain kita. Kedua, kita perlu mencari udara segar. Ya kan? Udara segar. Jadi dengan udara segar itu, kita bisa lebih hidup, oksigen kita yang kita terima lebih banyak, ya kan? Masuk di pembuluh darah kita sehingga kita bisa jernih pikirannya. Yang ketiga, kita perlu dalam tanda kutip cuci mata. Jadi pada waktu kita ke beach, ke pantai, itu lari paling pendek, itu kita akan melihat banyak cewek-cewek cantik. Nah disitulah si Roy suka jalan di situ untuk apa? "Roy, what are you doing?" Ya biasa, cuci mata. Ya kan. Terus itu satu jalur yang pendekan 3 mile. 3 mile itu kira-kira mungkin 5 kilo. Ada lagi yang kita naik ke atas, itu naik ke bukit-bukit. Nah, di bukit-bukit itu kita melihat rumah orang yang tidak mungkin kita bisa lihat kalau kita jalan kaki, terlalu pelan, loss of time, atau enggak kita naik mobil, too fast, nggak bisa kita nikmati. Sedangkan caranya dia ini adalah cara pelari, joggers saat itu, ya, di mana kita diberi kesempatan untuk menikmati keindahan daripada tempat-tempat ini. Oke. Jadi banyak jalur yang belum kamu ketahui karena kamu bukan pelari. Nah ya, terus yang terakhir dia bilang, dengan ini mudah-mudahan kalau kamu serius, by the way, kita lari ini tiap hari loh. Once you start, you cannot stop. Jadi kalau Anda sudah mulai ini, jangan berhenti. Karena saya tahu, Anda ini adalah olahragawan. Oke. Jadi marilah kita mulai lari bersama. Disitulah kita jadi apa? Berkawan baik. Namun, karena saya ini orang Indonesia ya, apalagi orang Surabaya, sukanya iseng. Kadang-kadang isengnya ini melampaui batas. Jadi dia ini karena seorang tanda kutip pendekar. Dia nggak suka kalau kita
lewat di depannya dia. Terutama ending. Ending itu penentuan. You mau pelan-pelan nanti endingnya dia harus duluan. Nah, karena saya iseng, beberapa kali saya coba. Gitu loh. Kalau endingnya itu saya lebih duluan dari dia. Tentu dia nggak suka hati dong. Betul nggak? Sudah dikasih tahu, ini masih kalau orang Jawa bilangnya ngeyel ya. Jadi orang ini kok ngeyel aja. Menyalip saya. Gitu. Sehingga saya jengkel. Ya jengkel-jengkelnya orang sana tetap bicara. Ya kan. Kalau orang Indonesia, saya bisa disiwak. Siwak itu artinya dimusuhin. Jadi tetap dia lari sama saya sampai ending daripada siklus itu. Kemudian saya tanya, Roy, sudah berapa saat kita lari, 2-3 bulanan, saya lari dengan beliau setiap hari. Anda pernah maraton nggak? Honolulu Marathon, maraton Honolulu itu 26 miles, 42 kilometer. Jadi the real marathon. Dia bilang pernah, cuma sekali, dan saya ingin mencapai suatu target, tapi saya nggak berhasil. Sekali aja, iya, sekali aja. Kalau gitu saya mau juga deh ikut-ikutan. Oh ya? Dia langsung bilang, ini ada program pre-marathon series. Waktu. Kenapa waktu lagi? Karena di pre-marathon ini dia start with maybe like 10 kilometers, 10 kilometer, kemudian 16 kilometer. Yang terakhir tuh kira-kira 30 kilometer, maksimum 30 kilometer. Itu dilakukan kira-kira 3 bulan sebelum maratonnya. Maraton itu awal Desember. Jadi saya waktu itu Oktober melakukan itu. Again, dari waktu itu dia tahu. Waktu ini saya sekian rata-ratanya. Waktu lebih jauh sekian. Yang ini sekian. Berarti Anda nggak mungkin mencapai yang Anda mau tuh nggak mungkin. Berdasarkan ini loh ya. Ini belum final loh ya. Nah, di situ saya baru menyadari bahwa semua ini ditentukan oleh waktu. Bayangkan kalau waktu itu saya bilang, waduh, trainingnya susah begini, harus ikut ini, harus ikut itu, berarti saya gagal. Betul nggak? Untuk menyelesaikan maraton ini. Jadi, tapi saya enggak. Saya tetap mengikuti program itu meskipun terpincang-pincang. Akhirnya pada waktu the marathon day, itu saya pagi-pagi bangun. Rumah kami jauh dari Mililani Mauka, turun ke bawah, cari parkirnya aja sudah 1 mile mungkin, karena penuh di downtown itu. Akhirnya saya berdiri dan mulailah saya lari. Sendirian, tidak ada partner, tidak ada coach, nyetir sendiri, parkir sendiri, pulang sendiri. Semuanya sendiri. Okay. Jadi di situ kita bisa lihat bahwa kemauan kita ya untuk bertempur melawan waktu itu sangat ditentukan oleh kemauan kita ya, kemampuan kita, kemauan dan kemampuan. Kemauan itu harus ada dulu sebelum ada kemampuan. Kemampuan is ability. Kemauan is the what, the desire. So you need to have the desire, right? Karena desire-nya ada baru kita menunjukkan kemampuan kita. Dari kemampuan itu kita pelan-pelan mencapai suatu target, betul? Nah, dari target ini saya kemudian memberikan konklusi bahwa tidak ada yang ajaib di dunia ini. Meskipun saya bukan pelari, tapi saya mengkondisikan diri saya menjadi pelari. Again, kembali lagi ke time. Jadi maksud dari sharing saya ini dengan teman-teman tadi dimulai dari teman saya yang di Surabaya ini, anaknya tiba-tiba nggak ada, tentu merasakan kehilangan. Ya. Terus kedua, mungkin beliau juga mungkin loh ya berpikir, waduh, waktu apa yang saya bisa luangkan dengan si anak ini supaya kita sebagai ayah dan anak itu bisa lebih saling mengenal, saling mendorong, saling mengisi. Ini yang paling penting, saling mengisi. Oke. Maklum, biasanya, saya katakan biasanya, kultur Indonesia antara ayah dan anak itu jauh. Artinya ya begitu-begitulah, ya kan. Nah, semakin kita kaya atau banyak duitnya, semakin jauh pula hubungan itu. Aneh, tapi nyata. Oke. You tanya semua orang, semua seperti itu. Saya sendiri kenapa bisa seperti ini? Karena
separuh dari hidup saya hidup di dunia barat, ya kan, saya hidup di dunia barat. Tapi saya selalu dekat dengan Indonesia, ya kan. 2 tahun ini saya pulang ke Surabaya, anak saya ikut, dia saya kenalkan ke teman-teman saya yang, eee, pada ngumpul untuk merayakan kebersamaan kita, ya kan. Jadi dia sadar, oh ya, bahwa persahabatan di Indonesia ini luar biasa, kerekatan. Saya ulangi ya, kerekatan. Kerekatan tuh bahasa Inggrisnya is the strength of your relationship. Jadi you bisa nggak ketemu sama orang ini 15 tahun, tapi ketemu langsung kayak nggak pernah pisah. "Hei, ayo makan iki, ayo ayo makan ini yuk." Seperti itu. Jadi disitulah anak saya merasakan bahwa kehangatan dan kerekatan ini harus kita tekankan pada anak-anak kita. Again, di dalam kondisi ini kita harus sadar bahwa, eee, hidup ini pendek. Time is short. Time flies, right? Time is ticking. Like right now, time is ticking. So I'm hoping, saya harap ini sharing saya dengan teman-teman, di antara 2 cerita ini bahwa, waktu itu sangat penting. Mungkin sampai di sini dulu, jika Anda mau bertanya atau komentar-komentar, nanti bisa bertemu saya langsung tatap muka di Surabaya. Thank you. Aloha.